saya tetap ya berubah jadi ibu. Biar awet no. Meskipun sebenarnya hari ini kita istimewa sekali ya, terutama untuk ibu-ibu dari Jumantono. Mana suaranya yang ibu Jumantono? Ibu-ibu kawinnya di mana? Kami di sini. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah SWT karena atas iman, atas anugerah dan hidayahnya kita semua masih diberi nikmat sehat ya, Bapak Ibu, nikmat sampai hari ini, sehingga insya Allah sakit mengikuti kegiatan pelatihan manajemen dan kunjungan belajar dari kelompok Sanggup Besar yang akan belajar kepada KWT secara tri ya, Boyolali. Dan yang kedua kami aturkan terima kasih Bapak Pagi selaku ketua yayasan dari Sanggup Besar dan Mas Fadil dari ketua masjid dari yayasan Sanggup Besar, terus Bu ketua kelompok tuan rumah Bu Ali selaku ketua KWT Putri, Prof. Agus, Pak Akbar, Bu Haryani, Pak Agana, Pak Saja, dan Mbak Manusia Mbak setia menamai pada dan ibu-ibu semua yang sudah bersemangat jauh-jauh dari Jumantono untuk hadir ke Boyolali ini yang tujuannya untuk belajar. Jadi Bapak Ibu perlu kita sampaikan kegiatan pada hari ini sebenarnya adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Karena Bapak Ibu dosen di UNS itu harus melakukan tridharma. Tridharma itu selain Bapak Ibu mengajar di dalam kelas juga melakukan penelitian. Salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat agar supaya ilmu yang dimiliki Bapak Ibu dosen itu tidak hanya diberikan pada mahasiswa saja, tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Terutama dari hasil riset mereka sangat dinikmati oleh masyarakat banyak. Seperti yang dihadirkan Bu Haryani, maaf Bu Haryani ini selaku ketua pengabdiannya itu Bu Haryani ya. Tadi Mbak Haryani dipanggilnya biar awet muda. Rombongan dari Yayasan Sanggup Besar. Saya pikir itu adalah singkatan ya, tapi nggak tahu Sanggup Besar kan ada singkatannya, akronim atau gimana? Iya, dan kemudian ini ada kelompok wanita tani KWT Putra Putri yang sangat luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi esensi dari sebuah silaturahmi itu adalah mempertemukan orang-orang yang berasal dari tempat yang berbeda untuk dikumpulkan di tempat yang sama. Bayangkan ya, Sanggup Besar itu kan dari Karanganyar ya, bertemu dengan kelompok ya KWT dari Boyolali. Maksudnya masuk mana? Ada 2 kabupaten di Surabaya ini yang bertemu. Ya. Bukan hanya itu saja, ini tambah lagi saya ini orang Wonogiri itu kan ya. Artinya begitu saya berada di tengah-tengah ini ternyata ada 3 kabupaten yang ada di ruangan ini. Solo Prof. Belum saya sampaikan. Nah, kemudian ada Solo ya, dan kemudian juga ada Klaten, dan mungkin saya yakin juga ada Sukoharjo ada yang lain. Kartosuro absen Wonosobo dan sebagainya. Jadi benar-benar ini adalah wujud dari silaturahmi. Nah kemudian terkait dengan kegiatan ini saya akan mengawali sebuah tulisan singkat ya yang pernah ditulis oleh seorang filosof pendidikan dari Amerika Serikat. Tidak saya sebutkan namanya, mungkin saya juga lupa dan saya pun juga tidak kenal dengan yang bersangkutan ya. Tetapi tulisan itu benar-benar tergores dalam pikiran saya ya sampai kapanpun. Jadi persoalan pendidikan dan
pembelajaran itu adalah tugas kita semuanya, apapun bentuknya. Dan itu sebuah pekerjaan yang tidak gampang untuk kita lakukan. Justru keberadaan tim ini, termasuk saya di dalam ini sebenarnya adalah untuk sama-sama ikut belajar. Jadi saya pernah mengutip ya dari seorang Kiai Mustafa Bisri ya. Kiai Haji Mustafa Bisri itu salah satu kiai saya yang sangat cerdas menurut saya, cerdas dari semua sisi ya, baik dari emosionalnya maupun spiritualnya ya. Dia mengatakan bahwa seseorang itu adalah orang yang hidupnya dalam kebodohan ketika dia menghentikan belajar. Jadi sangat luar biasa ya. Orang itu walaupun pendidikannya tinggi ya, kemudian sudah mencapai semuanya, dia itu sebenarnya membelenggu dirinya dalam kebodohan yang besar ketika dia menghentikan belajar. Nah, jadi saya itu selalu belajar dari siapapun, belajar tentang apapun. Wonten ngajeng, alhamdulillah saya perkenalkan kami dari Saung Gesang, sama sedikit nambahi profesor dari UNS. Mungkin kita di sini sama ya, satu alumni ya, mungkin saya juga dari UNS, tapi saya bukan dari pertanian, saya di kampus yang paling ujung, kampus Oranye, Prof. Ya, kampus Oranye saya mahasiswanya Prof. Awito, Prof. Andri Purwasito, Bukile Banjarnegara. Kita kampus Oranye atau kenalnya kalau di UNS, komunikasi fisik UNS saya di sana, tapi saya masih S1. Rencana kemarin mau S2. Alhamdulillah sebenarnya sudah dapat beasiswa ke Hong Kong, tapi saya tolak, Prof. Karena saya harus meninggal istri saya yang paling cantik. Dan saya di sana harus cari pekerjaan. Saya kira dari alumni saya dapat beasiswa itu, akhirnya kita tolak. Ya udahlah, kita bekerja apa adanya. Dan alhamdulillah setelah kebetulan kami di rumah sakit, Prof. Kerja kami walaupun urusan komunikasi kita sedikit nyasar ya, untuk pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan dan linear, tapi kita sekarang posisi di rumah sakit di bidang operasional rumah sakit. Alhamdulillah kami dengan teman-teman, dengan Mas Fadil dan kawan-kawan, adanya Yayasan Saung Gesang ini tidak hanya kalau di perempuan, kelompok perempuan ini baru, Prof. Baru karena untuk peningkatan pemberdayaan perempuan, mungkin dari mulai penghasilan dan sebagainya. Tapi di kelompok di Yayasan kami Saung Gesang ini banyak sekali majelis taklim sudah kita dirikan. Terus insya Allah nanti akan ada TK dan sebagainya, karena yayasan ini kami berdiri tahun 2020, Prof. 2020 dari ya cuma 5 orang. Terus yang sama Pak Fadil dari masjid cuma duduk bareng, kita dolan ke Kemuning saat itu ya Pak Fadil ya, ngobrol dapat nama Saung Gesang dari mana ya, alhamdulillah kita dapat nama itu. Dan kegiatan kami yang di malam minggu, kalau minggu kliwonnya bersama ibu-ibu perempuan, tapi kalau malam minggu kliwonnya kita ada majelis taklim sholawatan yang selalu kita laksanakan setiap malam minggu kliwon. Di Masjid Zaruriyah juga ada, di beberapa desa juga ada ya Pak Wadil ya. Alhamdulillah kita membina di majelis taklim, dan kebetulan hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama kepada panjenengan para profesor dengan ilmu-ilmu yang akan nanti didapatkan oleh rekan-rekan kami, ibu kami, dan juga di kelompok perempuan Sekar Putri ya dari Boyolali. Semoga nanti yang kami harapkan bisa dicapai oleh ibu-ibu untuk lebih belajar. Jadi Saung Gesang ini memang kita dirikan sejak tahun 2020. Awalnya tuh bingung mau ngapain, alhamdulillah kepanggil Mbak Yani ya, dan kita juga bertemu dengan rekan-rekan semuanya, kita kumpulkan, semoga nanti menjadi awal dari yayasan kami yang pastinya dalam minggu hari ini untuk pemberdayaan perempuan. Jadi semakin bertambah anggotanya, kemarin awal cuma 4 orang, 5 orang, sekarang sudah mulai bertambah hampir 1 bis ya, medium tadi sudah penuh. Alhamdulillah, dan kami mohon bimbingan dari panjenengan, para profesor dan juga yang sudah berpengalaman dari Sekar Putri untuk bisa membimbing ibu kami. Jadi dengan berdirinya yayasan ini tujuan kami untuk sosial, untuk sosial. Kita tidak bagaimana, intinya kita hanya berkumpul untuk membagi ilmu seperti disampaikan Prof. Agus tadi. Jangan sampai ilmu itu berhenti. Toh walaupun kita sudah mati besok, ilmu itu akan
terbawa selamanya sampai memang dunia ini sudah dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kami ilmu itu akan terus berjalan. Jadi kadang memang saya pribadi pulang tadi malam, baru pulang dari Gunung Rejo jam 12, terus pagi ini harus menemani teman-teman sang gesang. Jadi kadang minggu itu saya juga berapa ikut pertemuan bro, karena mungkin saya tuh masih keliling-keliling ya, keliling-keliling nggak tahu kemana ya. Terus karena agendanya sedikit padat ya, jadi semua tak pakai Pak Fadil itu sudah beres. Ini tadi ada kayak saya pagi tadi habis subuhan jalan 5 kilo, wah sudah nyampe jam 1:30 dan ibu-ibu semua ada di rumah. Karena di rumah tempat kami juga ada tempat pendopo yang memang kami namanya juga sama gesang. Bila wangi profesor dan kawan-kawan sakit sowan wonten Jumantono ya tempat kami. Nanti tinggal klik Google Map aja pendopo Saung Gesang, soalnya sudah sampai ke tempat kami. Itu adalah tempat yang memang untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kita kumpul-kumpul, nanti dapat ilmu apa, kita kumpul-kumpul dapat apa, kegiatan apa yang kita lakukan ya disitulah. Jadi kita, kalau saya sama Mas Fadil dulu kadang malam-malam jam 10 itu bianan info kita kemana, nongkrongnya cuma di Barohe Prof. Barohe ngobrol-ngobrol dapat apa gitu kita bawa ke teman-teman gitu kan. Cuma itu aja. Nah, insya Allah kami sangat berterima kasih dengan Mbak Yani dan timnya yang sudah menghantarkan kami sampai ke Boyolali. Semoga nanti ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan ilmu yang panjenengan sampaikan kepada kami juga bermanfaat, barokah dan selalu diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami itu aja dulu. Profesor dan rekan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini kalau bagi nulis dan cerita asal mula kami berdiri ya Miko. Sekar Putri Miko berdiri tanggal 13 Januari 2012 sehabis erupsi Merapi. Dan di situ sini didampingi sama Spekdam Pak Ibu. Spekdam yaitu Spekdam itu yang memimpin kami dari apa ya dulunya tidak berani, sekarang jadi berani gitu ya Pak ya. Lajeng kegiatan kami gitu beternak kali bertani. Ya, awalnya mula kami di saged mendirikan kelompok itu ya menika per anggota menika membawa ayam satu-satu Bapak Ibu biar dapat kas untuk kas KWT katanya kelompok niku membawa ayam satu-satu. Dan niku dipelihara sareng-sareng, didamel ke kandang sareng-sareng, dipun rawat sareng-sareng, tapi merawatipun kanthi bergilir, niku dipun jadwal. Lah lajeng hasilipun kita jual bersama. Terus niku berlanjut selama 1 tahun lebih Pak, karena apa ya banyak geringan. Jadi enak kok ayamnya pada gede, ngerti nggih. Selanjutipun menika ya 2016 SK Kementerian Badan Hukum. SK Kementerian ini Kementerian apa? Berarti sebelum itu sudah ada badan hukum apa? Iya, punya badan hukum. Badan hukumnya apa? Yayasan atau perkumpulan? Buat kembalikan satu gitu pakai mana? Satu Mbak. Kalau saya loh, Ya. beranak 2 yang membalikan satu. Jadi nanti yang satu sama induknya ya kan? Iya, kalau di tempatku gitu. Dan nanti itu mengembalikan saya berapa itu? Usia 7 bulan. 7 bulan ya. Udah, terima kasih. 7 bulan kira-kira di sate pun Pak. Iya. Kira-kira ngeten tadi dulu. Empat bulan meninggalnya apa? Oke, kalau kita diumpul istilahnya bermain di workshop. Satu sekali pertanyaannya Mbak. Wonten sanesipun. Itu nanti anaknya yang miara siapa itu? Kelompok. Kelompok. Anggota yang belum Anggota yang dikirim kan gede.
Nah, ini aku mampir digilir ke yang belum dapat Nanti kan belum biasanya. dapat. Bener harus lempoh lah ya. Kita kan di sini kan sharing ya. Ini kan tadi yang di apa namanya di Mintikake kan apa namanya yang sudah dilakukan di sini. Tapi walaupun toh kita apa namanya mengetahui apa yang disampaikan di sini, itu pun tidak mengubah keputusan yang apa yang kita sepakati yang kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah sepakat empat kambing itu satu untuk siapa saja. Terus kemudian pembagiannya seperti apa kan kemarin kita sudah sepakat. Kan? Jadi ya ini kita hanya studi banding aja. Jadi ini kalau apa yang di model di sini seperti ini kan itu. Tapi kan kemarin kan kita sudah sepakat pembagiannya seperti apa kan sampun gitu ya. Jadi nanti kita tetap sepakatan yang hasil kita rapat yang kemarin, ya, kita sepakati jalan itu. Nah nanti perkembangannya baru kita evaluasi. Tatkala pun yang kita sepakati kemarin kok nyun pangapunten, ada yang tidak apa namanya, ada yang tidak legowo atau ada apa namanya ada min-minnya banyak gitu kan. Nanti kita mungkin bisa mengadopsi yang dilakukan oleh kelompok mriki, ya. Nah mungkin yang perlu kami tanyakan dan ini kan kalau di kelompok sini kan alhamdulillah kan sudah bisa mendapatkan bantuan lebih banyak seperti itu kan gitu. Diantaranya kan caranya yaitu kan harus ber-SK. Nah itu kan diantaranya kan SK dari Pak Lurah. Nah terus kemudian itu kalau apa namanya berlaku dalam satu kelurahan. Jadi kalau ini tadi ada apa kelompok lintas lintas kelurahan yang pelangi apa tadi yang dari itu niku tidak ber-SK. Oh tidak ber-SK. Itu kan kegiatannya kelompok kami ya. Berarti itu harus apa sini SK-nya SK kelurahan gitu. Dan mengetahui SK kelurahan baru apa namanya ke bupati. Tapi kalau belum punya SK bupati ya tidak bisa mengajukan akses enggak bisa. Jadi ini mungkin ibu-ibu kan karena apa namanya kelompok perempuan Sanggu Gesang itu di bawah Yayasan Sanggu Gesang. Ini nanti kami dari yayasan, nanti saya sudah ngobrol sama Pak Ginanjar, nanti SK-nya kelompok perempuannya dari yayasan. Jadi nanti dari kelompok dari yayasan meng-SK kelompok panjenengan. Habis itu nanti kita mencoba untuk berdialog dengan temannya Pak Anjar, yaitu suaminya Bu Dr. Farida. Atas Dr. Farida. Nah, Bu Dr. Farida menika suamine pun menika Pak Robert. Ya. Nah, nanti kita suan sama Pak Robert nanti bagaimana caranya untuk mendapatkan SK dari Pak Robert atau Bupati Karanganyar. Nah, tadi sudah ngobrol sama Pak Anjar, insya Allah nanti dari yayasan akan meng-SK kelompok perempuan Sanggu Gesang. Nanti habis SK-nya dari yayasan sudah siap, nanti baru apa namanya kita bareng-bareng sowan ke Pak Robert, ya. Nanti insya Allah akan didampingi oleh pihak dari UNS. Kedatangan tamu dari jauh sehingga silaturahmi kami dengan kelompok ibu-ibu semua bisa terjalin dengan baik, saling tukar ilmu dengan baik. Di sini saya cuma memberikan sedikit masukan untuk sebagai kelompok tani niku wadah kelompok tani. Artinya kelompok tani itu sebagai anggota kelompok tani itu merupakan anggota perkumpulan anggota yang memiliki satu tujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Kemudian pembentukan kelompok tani itu syarat-syaratnya antara lain ada kepengurusan, ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi. Kemudian anggota kalau bisa minimal 20 orang.
Terus yang terpenting adalah buku administrasi. Di sini di tempat kami kurang lebih ada 9 buku yang dianjurkan dari pemerintah, antara lain buku tamu, buku kas, buku notulen, buku daftar hadir, buku daftar pengurus dan anggota, kemudian inventaris, buku agenda surat masuk, surat keluar, dan kepemilikan lahan, serta ditambah lagi buku rencana kerja yang kita akan laksanakan gitu. Kemudian setiap kegiatan kalau bisa difoto untuk sebagai bukti kalau kita mempunyai kelompok tani. Itu sebagai pendukung dari buku-buku administrasi tersebut, kami juga melengkapi dokumentasi sebagai bukti bahwa kelompok tani yang kami bina berjalan dengan baik dan aktif gitu Pak. Terus untuk mencari SK Bupati, syarat-syaratnya itu tadi kelompoknya aktif, kemudian kita mengajukan ke dinas, kemudian ke dinas, dari dinas di dinas pertanian Pak, dari dinas pertanian kemudian diajukan ke Bapak Bupati gitu. Kalau di sini SK Bupati perbaruan tiap 5 tahun sekali Pak. Jadi niki untuk tahun 2025 alhamdulillah sudah diajukan, tinggal menunggu SK-nya turun saja. Untuk kelompok tani Sekar Putri kemarin baru mendapatkan 1 SK Bupati, kemudian karena ternaknya banyak maka kami mengusulkan lagi KWT Sekar Putri masuk ke kelompok tani ternak. Ternyata bisa, asalkan untuk kepengurusannya beda gitu. Nah, terus niku kelompok tani wanita dengan kelompok tani ternak pengurusnya beda. Begitu, terus administrasinya juga ada 2 Pak, kelompok KWT sama KTT. Terus ada 2 SK dan 2 administrasi begitu. Sama. Your impressions? This especially this community service is very good, and the plan and agenda of this community service is very good. I like it because to make the underdeveloped people to the developing stage. So I hope that we contribute very well to the society to make it very blue and green, especially this area, the Boyolali region area. So that the community will provide benefit to us also, and we will also provide benefit to the community. Thank you so much. Kelompok perempuan Saung Gesang.